Halo, assalamualaikum. Pada pagi hari ini kita akan membahas perbedaan struktur antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja ya perbedaannya? Yuk, perbedaan yang pertama, kalian bisa lihat apa? Ini ya, yang sangat mencolok bagian luar dari sel hewan adalah membran sel atau membran plasma. Sedangkan pada sel tumbuhan, membran plasma ada tetap, membran sel tetap ada. Namun, bagian terluarnya dilindungi oleh yang namanya dinding sel. Kalian bisa lihat ya ini ya, dinding sel. Nih. Itulah kenapa pada sel tumbuhan selnya lebih keras dibandingkan sel hewan. Kalian totok kayu deh nih, tok 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 tok, lebih keras. Kenapa lebih keras? Karena dia berasal dari sel tumbuhan, di mana di bagian terluarnya adalah dinding sel. Kalau pada sel hewan, bagian terluarnya adalah membran sel. Dinding sel baru deh di bawahnya ada namanya membran sel atau membran plasma. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua yang mencolok apa selain dinding sel? Yang kedua, pada sel tumbuhan ada struktur yang namanya kloroplas. Kloroplas ini kalau di buku lain disebutkan plastida ya. Kenapa disebut kloroplas? Dari kata-kata klorofil. Di dalam kloroplas ada pigmen klorofil, fungsinya untuk fotosintesis. Mana kloroplas nih ya, yang hijau-hijau nih ya, kloroplas. Dan lagi ya, ini kayak hijau-hijau samar ya, kloroplas. Hewan tidak bisa fotosintesis sehingga hewan tidak memiliki kloroplas. Perbedaan kedua. Pertama tadi apa? Dinding sel ada tumbuhan, bagian terluarnya, hewan tidak ada. Kedua, di sel tumbuhan terdapat kloroplas untuk fotosintesis, pada sel hewan tidak ada. Perbedaan ketiga, apa kalian bisa lihat ya? Nih, kita lihat ya. Pada sel hewan terdapat struktur yang jumlahnya sepasang. 1, 2. Yang disebut sentrosom. Di buku lain disebutkan sentriol. Nah, pada sel hewan, sentriol ini ada, sentrosom ini ada. Tumbuhan tidak ada. Apa sih fungsi sentrosom atau sentriol? Fungsinya untuk pembelahan sel. Jadi nanti saat sel hewan akan membelah, ini sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian akan menarik kromosom menuju ke kutub yang berlawan. Itu adalah fungsi sentrosom atau sentriol. Hewan memiliki sentrosom atau sentriol. Tumbuhan tidak ada. Perbedaan ketiga. Perbedaan keempat apa? Hewan memiliki lisosom. Tumbuhan mana? Kalian lihat ada gak lisosom? Tidak ada. Apa fungsi lisosom? Kalian pernah dengarkan kalau sel darah putih itu bisa memakan benda asing, memakan kuman, memakan virus. Karena apa? Ternyata setelah dilihat, diamati di bawah mikroskop, pada sel hewan itu banyak sekali mengandung lisosom. Pada sel darah putih itu banyak sekali mengandung lisosom. Fungsinya untuk apa tadi? Memfagositosis atau memakan kuman, memakan benda asing. Nah, lisosom ini hanya ada pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Itu ya. Kemarin selain fagositosis atau memakan benda asing, fungsi lisosom apa? Untuk autotomi. Autotomi itu pemutusan ekor cicak itu ya. Nah, ada bagian sel-sel di ekor cicak itu yang tinggi lisosomnya. Fungsinya apa? Kalau kondisi stres dikejar temannya, maka si lisosom ini akan mempercepat kematian sel-selnya sehingga akhirnya bagian barisan di ekornya itu akan mati sehingga ekornya akan putus. Jadi autotomi, autofag itu bisa, autofag itu kemampuan untuk fagositosis tadi, memakan benda asing. Itu fungsi dari lisosom. Hewan ada, tumbuhan tidak ada. Perbedaan lagi apa yang mencolok nih? Kamu lihat nih.
Sitoplasma ada ya, sama-sama ada sitoplasma. Ini ada sebenarnya ya, cuma nggak ditunjukkan. Sitoplasma itu adalah cairan sel ya, inget ya. Tempat berenangnya apa? Tempat berenangnya organel. Ini ada nih kan, ini nih cairan ini kan tempat berenangnya organel. Ini mana sitoplasma ya? Ya ini tempat berenangnya organel ini. Organel ini berenangnya di sitoplasma, cuma di gambar ini tidak ditunjukkan. Jadi baik pada hewan dan tumbuhan sama-sama ada sitoplasma. Apalagi yang berbeda? Nih, yang berbeda adalah faukola. Faukola pada sel hewan kecil. Dia fungsinya untuk digestif, untuk mencerna makanan. Nah, kalau pada sel tumbuhan faukolanya besar. Apa fungsi faukola pada sel tumbuhan? Fungsinya untuk proses untuk penyimpanan. Jadi adalah penyimpanan metabolit sekunder. Tumbuhan punya kemampuan menghasilkan senyawa-senyawa yang disebut metabolit sekunder. Kalian pernah dengar kan kayu putih itu kan bisa menghasilkan, tanaman minyak kayu putih bisa menghasilkan minyak atsiri, minyak kayu putih. Nah, itu dihasilkan oleh tumbuhan. Lah, minyak asirinya ini disimpan di faukola. Lalu juga pernah dengar kan kalau kunyit punya senyawa aktif yang namanya kurkumin. Nah, kurkumin ini dihasilkan oleh tanaman kunyit, tumbuhan kunyit, disimpan ya di faukola. Kalian pernah dengar kan kalau bayam nggak boleh dihangatkan karena bayam itu mengandung senyawa namanya kalsium oksalat. Kalau kena panas dia akan mengumpal sehingga berbahaya untuk ginjal. Nah, disimpannya di mana itu si kalsium oksalat? Di faukola. Intinya faukola ini berfungsi untuk menyimpan metabolit sekunder pada sel tumbuhan dan bentuknya faukola sel tumbuhan itu besar. Kalian bisa lihat ya, kalau sel hewan faukolanya kecil. Demikian penjelasan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.